Keterbatasan fisik bagi sebagian orang adalah musibah dan aib. Bahkan keterbatasan fisik tersebut menjadi alasan baginya untuk menyerah dan berputus asa dalam menjalani hidup. Hal ini tidak berlaku bagi Bapak Sarono, pria berusia 65 tahun yang diuji oleh Allah dengan keterbatasan indera penglihatannya. Bapak Sarono sudah rabun sejak tahun 1998. Memiliki keterbatasan tidak membuatnya menyerah dalam mencari nafkah. Berbagai ikhtiar dia lakukan untuk mendapatkan uang guna membiayai kebutuhan hidupnya dan istri. Baginya, rizki datang dari Allah. Meskipun dengan keterbatasan fisik, dirinya harus tetap ikhtiar menjemput rizki dari Allah, bukan dengan cara mengemis atau meminta-minta. Akhirnya sejak 2005, Bapak Sarono memilih bekerja sebagai pemecah batu. Sarono merasa bersyukur karena masih bisa berjalan, tangan masih bisa diayunkan, telinga masih bisa mendengar, dan akal serta pikiran masih normal. Tidak ada alasan baginya untuk menyerah dalam berikhtiar mencari nafkah dengan memecah batu. Setiap harinya beliau memecah batu yang berasal dari sisa-sisa bata atau hebel menjadi pasir, untuk kemudian dia jual dengan harga yang sangat murah, antara 10.000 hingga 30.000 per karung. Namun yang lebih hebat, dengan keterbatasan dan penghasilan yang kecil dan tidak menentu ini, Bapak Sarono mampu membiayai dan menjadi orang tua asuh bagi anak-anak yang membutuhkan. Keinginannya untuk mendidik dan membiayai anak untuk bekalnya di hari tua tidak terbendung. Kita pengen duduk berdampingan bersama Rasulullah SAW di surga nanti seperti dua jari ini. Nah kalau begitu ya ayo kita santuni anak yatim, kita tuntun anak yatim. Nah depannya ini anak yatim, insya Allah nanti kita dimasukkan surganya Allah bersama Rasulullah SAW nanti kan gitu. Itu semangatnya untuk kita anak-anak lah gitu. Padahal kita nggak punya harta, nggak punya apa, tapi niat kita dia disabilillah gitu loh. Sampai akhirnya tahun 2003, Bapak Sarono dipertemukan dengan 2 orang anak yatim yang akhirnya disantuninya. Bapak Sarono pernah menyantuni hingga 75 anak yatim dan duafa. Santunan yang ia berikan selain dari hasil usaha yang ia dapatkan, juga dari bantuan yang dititipkan orang lain kepadanya. Saat ini, anak asuh beliau ada yang sudah kuliah, bahkan sudah ada yang bekerja. Dirinya merasa dengan menyantuni anak yatim dan duafa, rizkinya menjadi berkah dan dimudahkan oleh Allah. Dikasih rezeki yang lancar. Amin. Adek, semoga Keikhlasan dan doa dari anak-anak asuhnya ini juga yang akhirnya dapat mengantarkan Bapak Sarono dan istri menginjakan kaki ke Baitullah dan ziarah ke makam Rasulullah pada tahun 2017. Masya Allah, kegigihan, keikhlasan, dan kedermawanan Bapak Sarono cukuplah menjadi pelajaran bagi kita. Ya, kemuliaan seseorang tidak bisa dilihat dari banyaknya harta, tingginya pangkat, dan jabatan, serta fisik yang kuat. Tapi kemuliaan seseorang dapat dilihat dari bagaimana dia bisa memberikan manfaat bagi orang lain. Baik, Masya Allah pemirsa, kita menyaksikan bersama-sama bagaimana tayangan tadi begitu memecut hati kita bahwa seorang Pak Sarwono yang hanya pemecah batu yang dengan hasil Rp5.000 tapi Masya Allah memberikan keberkahan yang sangat luar biasa sekali. Mungkin baik, ya ini sebab mungkin bisa menambahkan Ibro apa yang ditayangkan kita tadi bersama-sama. Masya Allah, tadi saya melihat sedih banget loh ya. Ya, artinya sedih itu anak-anak yang sebanyak itu ternyata diberikan nafkah, dinafkahi oleh seorang yang cuma penghasilannya 5.000 ya. Atau pemecah batu dan beliau tunanetra. Masya Allah, itu Sarwono di desa saya ada yang namanya Sarwono. Ya begini ya, rezeki itu kan datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu tidak bisa dihitung cara matematika. Itu tidak bisa dihitung. Ya, maka termasuk Pak Sarwono tadi menafkahi sebanyak anak itu yang tadi saya lihat, tapi tercukupi semuanya. Yang namanya rezeki itu datangnya dari Allah akan dicukupi. Ya tidak bisa dihitung-hitung pakai matematika, itu tidak. Termasuk dirinya itu orang yang beramal baik.
Sedangkan orang yang beramal baik akan kembali terhadap dirinya. Man amila solihan falinapsi wa man asa'a fa'alaiha. Barang siapa yang berbuat baik kembali terhadap dirinya. Dan barang siapa yang berbuat jelek kembali juga padanya. Jadi mohon maaf ya, kalau melihat tadi, insya Allah pahala Pak Sarwon itu sangat banyak sekali. Ditanamkan di alam dunia, diperlihatkan ya tanda-tanda kekuasaan Allah. Orang yang hasilnya cuma segitu bisa memberi nafkah sebanyak tadi. Kira-kira banyak itu berapa anak itu ya? Ya rezekinya ditanggung oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini mengingatkan kepada kita, orang yang miskin saja, pemecah batu, itu bisa merawat anak sebanyak itu, apalagi orang kaya. Ingat orang kaya, kalau hitung-hitungan secara matematika, rezekinya itu lebih banyak. Kalau hitung-hitungan matematika. Tapi yang tadi sampaikan Kokoh, Ustadz Kokolin itu keberkahan, itu yang paling terbaik. Terbaik bisa dirasakan baik dunia maupun akhiratnya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih Kiai Haji Misbahuddin, Kokolim, terima kasih. Intinya ketika orang kaya itu bersedekah atau berzakat itu biasa. Tapi kalau orang miskin bersedekah atau berzakat itu luar biasa. Terima kasih, Masya Allah, mudah-mudahan memberikan hikmah dan juga meningkatkan keimanan kita. Apa yang disampaikan oleh guru-guru kita pada siang hari ini. Damai Indonesiaku Spesial Ramadan, sesaat lagi akan kembali. Baik, terima kasih, Masya Allah, pemirsa kita.